Swastiastu. Kita jaga Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Berdiri, salam dari umat. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, kita sehat semua ya. Nah, seperti Bapak tadi saksikan di luar kelas, sudah bersihkan halaman, menyiram tanaman, ada yang sudah mengaturkan sarjen, cara menggunakan BPD ya. Itu tujuannya agar kita sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap. Untuk sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Untuk itu, salah satu dari kalian mohon memimpin untuk berdoa sesuai dengan Dimulai. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Anak-anak, kita sebagai umat beragama seperti ajaran Trihita Karana, kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Salah satu ajaran Trihita Karana yaitu ada 3 hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Jadi anak-anak sudah terapkan di sekolah ini. Pertama tadi sudah membersihkan lingkungan sehingga menjadi bersih lingkungannya, kemudian sudah melaksanakan persembahyangan di Padmasana, dan juga sudah memberikan salam kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Ya, nah anak-anak, dengan lingkungan yang bersih, akan menciptakan suasana yang gembira. Kita bersih, badan kita sehat, menghirup udara juga bersih. Nah, seperti tema kita kali ini, tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Masihkah ingat salah satu ciri dari makhluk hidup? Siapa yang ingat? Ya, ayo coba jawab. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Ya, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bernapas. Masih ingat apa yang dimaksud dengan bernapas? Bapak Purnama. Bernapas adalah menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Iya, betul. Jadi bernapas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, Bapak ulangi sekali lagi materi yang sudah kita bahas, yaitu alat-alat pernapasan pada berbagai jenis hewan. Ya, coba Era, kucing bernapas dengan apa, Era? Paru-paru. Iya, betul. Jadi kucing bernapas dengan paru-paru. Kemudian ikan bernapas dengan apa? Intan? Ya, insan. Karena ikan itu hidup di mana? Di air. Iya, karena dia hidup di air, makanya dia menggunakan insan yang berfungsi khusus untuk bernapas di dalam air. Sebab Filbert burung bernapas dengan apa?
paru-paru dan Dengan- pundi-pundi udara. Ya, burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Tujuannya adalah pada saat terbang dia memiliki keseimbangan. Ya, kemudian kura-kura bernapas dengan apa? Paru-paru. Dengan paru-paru. Kemudian purnama, kupu-kupu bernapas dengan apa? Trakea. Iya, betul sekali. Kemudian ayu. Pernah lihat cacing? Pernah. Pernah. Cacing itu bernapas dengan apa? Kulit. Dengan permukaan kulit. Ya. Makanya cacing itu badannya selalu apa? Lembab. Iya, selalu lembab basah agar dapat menghirup udara dengan benar, dengan baik. Gitu. Ya, terakhir coba cinta. Ikan paus itu termasuk hewan apa? Cinta? Mamalia. Jadi dia bernapas dengan apa? Paru-paru. Iya, paru-paru. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, itu ya. Setiap ada pelajaran Bapak, ingat-ingat, kemudian diulang kembali di rumah sehingga kita bisa mengingatnya terus dan bisa dilanjutkan ke materi. Baiklah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran ke subtema 1, yaitu tentang pernapasan pada manusia. Anak-anak tahu manusia itu bernapas dengan apa? Dengan apa? Ya, ayo. Paru-paru. Paru-paru. Ya, benar, paru-paru. Nah, untuk memperjelas materi ini, Bapak akan putarkan video. Anak saksikan videonya berikut ini. Nanti simak video pembelajaran berikut tentang pernapasan pada manusia. Amati, kemudian dengan seksama nanti kita akan adakan kuis. Ya, silakan saksikan dulu. Halo, kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita akan belajar dua materi, yaitu organ pernapasan pada manusia. Manusia memiliki beberapa organ pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung pada manusia, bronkiolus, dan alveolus. Lubang hidung. Bronkiolus. Nah, setelah menyaksikan video tadi, anak-anak sudah mengetahui bagian-bagian alat-alat pernapasan pada manusia kan? Nah, untuk itu sekarang Bapak berikan kuis, anak-anak mengerjakan soal, nanti kita sambil belajar sambil bermain. Nah, anak-anak perhatikan di sana sudah tertera bagian di sebelah kanan Bapak atau di sebelah kiri anak-anak itu adalah alat-alat pernapasan pada manusia. Ya kan? Di bagian kirinya, sebelahnya itu adalah fungsi dari masing-masing alat pernapasan tersebut. Tapi masih dalam diacak. Ya, tugas anak-anak adalah coba jodohkan antara bagian-bagian alat pernapasan pada manusia dengan fungsinya yang sesuai. Ngerti maksudnya? Ngerti. Nah, silakan kerjakan. Bapak berikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan. Nanti kita bermain. Nah, silakan anak-anak mencari di beberapa literasi baik itu seperti siapa ya. Kita menjawab. Sudah selesai anak-anak? Nah, kita sudah selesai. Kita mulai nanti permainannya. Caranya yaitu, sebelumnya Bapak jelaskan, ini namanya permainan tongkat bersangsi. Ya,
tongkat bersanksi. Artinya spidol ini akan Bapak berikan start dari Intan. Nanti berjalan seiring dengan kita sambil menyanyikan lagu. Di mana lagu berhenti dan siapa yang memegang spidol ini, dialah yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti kita akan nyanyikan 4 lagu. Ya, anak masih ingat lagu yang bertangga nada minor? Salah satunya adalah Hari Merdeka. iya, Hari Merdeka. Lagi Garuda Pancasila. Lagi Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung. Nah, satu lagi nanti lagu bertangga nada mayor. Yaitu lagu apa? Contohnya? Mengharumkan Cinta. Iya, Mengharumkan Cinta. Yang pertama kita biar semangat, lagu yang bertangga nada minor. Ya, biar semangat. Ya, nah, kita nanti kita menyanyikan beberapa buah lagu yang memiliki tangga nada mayor. Jadi lagu yang bersemangat. Contohnya apa tadi anak? Garuda Pancasila. Pancasila. Halo Halo Bandung. Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Ya, jadi nanti kita bernyanyi bersama-sama di mana tongkatnya lagunya Bapak hentikan. Siapa yang memegang spidolnya berarti dia yang mulai dari Intan. Hitungan ketiga anak-anak mulai bernyanyi ya. Nanti tongkatnya digeser. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa. Nah, jadi yang kena sanksi adalah Hera. Sekarang Hera menjawab pertanyaan atau menjodohkan soal ini. Coba ke depan Hera. Iya, Hera. Terima kasih Hera, silakan duduk kembali. Nah, Hera menjawab bahwa hidung itu berfungsi sebagai organ respirasi atau pernapasan. Dalam pernapasan normal, hidung merupakan tempat keluar masuknya udara. Benar apa tidak? Benar ya. Jadi hidung itu tempat pertama kali udara masuk dan nanti setelah diproses di dalam tubuh kemudian dikeluarkan melalui hidung juga. Dah, tepuk tangan untuk Era. Untuk lagu berikutnya ya kita mulai dari Cinta. Lagu yang kedua yaitu Halo Halo Bandung. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota berlian. Nah, ini kata sanksi. Silakan Willy maju. Sekarang jawab, jodohkan tentang fungsi dari trakea. Iya, terima kasih Uli. Silakan duduk kembali. Uli menjawab bahwa trakea itu berfungsi sebagai penghubung dalam sistem pernapasan, yakni membawa udara masuk ke paru-paru saat bernapas. Ketika udara masuk, organ ini akan menghangatkan dan melembabkan udara sebelum akhirnya masuk ke dalam paru-paru. Ada yang punya pendapat lain? Tidak. Jadi memang benar jawaban dari Yuli. Ya, tangan untuk Yuli. Sekarang kita lanjutkan lagu ketiga. Lagu apa? Garuda Pancasila. Silakan dari sini. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Stop. Ya, jadi yang mendapat sanksi adalah Wilbert.
Coba Filbert maju ke depan. Fungsi dari paru-paru. Iya, itu jawaban dari Filbert. Terima kasih Filbert. Coba tunggu dulu di sini. Tunggu di sini Filbert. Filbert menjawab, paru-paru itu membawa udara yang kayak oksigen ke kantung udara alveolus. Ada yang punya jawaban lain? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Cinta. Cinta punya jawaban lain. Coba ke depan Cinta. Iya. Cinta menjawab paru-paru itu adalah iya. Ya, terima kasih Cinta. Silakan duduk berdua, kalian berdua duduk, silakan. Nah, ada dua jawaban. Filbert menjawab paru-paru fungsinya adalah membawa udara yang kayak oksigen. Sedangkan Cinta menjawab paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Yang paling tepat adalah jawaban dari Cinta. Ya, jadi paru-paru itu adalah merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini atau paru-paru adalah menukar oksigen. Jadi di paru-paru itu ditukar oksigen ya dengan karbon dioksida dari darah. Udah paham Filbert? Iya, nggak apa-apa ya. Walaupun salah masih bisa tampil ke depan. Jadi tinggal satu jawaban lagi. Udah tidak perlu mencari yang kena sanksi lagi karena sudah jelas jawabannya adalah bronkiolus berfungsi untuk itu. Ya. Jadi di paru-paru itu terdapat bronkiolus. Ya, di paru-paru itu terdapat bronkiolus. Dan di dalam bronkiolus akan terdapat alveolus. Fungsinya adalah membawa udara yang kayak oksigen. Jadi di dalam alveolus itu terjadi pertukaran udara ya antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen dibawa ke kantung udara alveolus. Nah, selanjutnya terjadi pertukaran udara antara oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari paru-paru. Jadi itu fungsi dari masing-masing organ pernapasan manusia. Sudah paham? Sudah. Nah, berikut ada penjelasan lebih jelas lagi tentang masing-masing fungsi organ yang kita bahas. Fungsi-fungsi organ pernapasan pada manusia. Hidung itu fungsinya, yaitu fungsi utamanya adalah sebagai organ respirasi atau pernapasan. Dalam pernapasan normal sehari-hari, hidung adalah jalur utama. Jadi sebagai tempat masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, kemudian di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus. Itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke hidung. Jadi ada partikel-partikel yang tidak baik itu akan disaring di rambut-rambut hidung, sehingga yang masuk itu adalah oksigen yang baik. Kemudian udara yang masuk di lubang hidung bergerak ke tenggorokan dan turun ke paru-paru. Sudah paham itu? Paham. Kemudian kita lanjutkan. Organ yang kedua adalah trakea. Nah, salah satu fungsi trakea
yang utama yaitu menjadi penghubung antara sistem pernapasan manusia, yakni membawa udara masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru adalah salah satu organ vital. Kenapa organ vital? Karena dia adalah tempat respirasi atau pernapasan, sehingga tubuh kita bisa menyerap oksigen. Yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Jadi oksigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian terjadi proses respirasi, pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Oksigen diserap oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan karbon dioksidanya dikembalikan dan dikeluarkan melalui hidung. Berikutnya yaitu adalah bronchiolus dan alveolus. Nah, ini bagian terakhir dari sistem pernapasan, yaitu membawa udara yang kaya oksigen. Jadi oksigen, udara yang masuk ke dalam paru-paru, oksigennya itu diserap oleh bronchiolus. Dan oksigen yang terkandung di dalam udara itu kemudian diserap. Selanjutnya di dalam alveolus terjadi pertukaran udara antara oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian karbon dioksida itu dikeluarkan. Ya, itu fungsi dari masing-masing organ pernapasan. Sampai di sana sudah bisa dipahami? Nah, jadi anak-anak sudah mendapatkan banyak materi tentang sistem pernapasan manusia, alat-alatnya, kemudian fungsi dari masing-masing alat tersebut. Nah, kemudian nanti anak-anak kerjakan tugas ini di rumah, ya, baca, kemudian kembali cari literasi, baik melalui buku ataukah bisa dicari di Google dan literasi-literasi yang lainnya. Kemudian anak-anak buat, kita presentasikan di depan teman-teman kalian nanti. Ya, dan ini Bapak berikan print out-nya, nanti silakan kerjakan di rumah, ya. Nah, sekali lagi Bapak sampaikan ke anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami materi yang Bapak berikan hari ini? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak masih ingat apa itu tanggung jawab? Ya, ayo. Tanggung jawab adalah suatu yang harus kita penuhi sebelum meminta hak. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum meminta hak. Ada yang bisa memberikan tanggapan yang lain? Nah, coba Cinta, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Iya, ya. Semuanya benar-benar jawab Ayu maupun Cinta. Jadi tanggung jawab itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan sebelum kita menuntut hak. Nah, jadi ada berbagai macam jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada manusia, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut apa? Ya, kita lihat definisi dari tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya, tanggung jawab adalah perilaku seseorang untuk melakukan kewajiban dan tugasnya
secara baik dan diterapkan pada diri sendiri, pada orang lain maupun masyarakat, dan juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tanggung jawab itu dilaksanakan tanpa dipaksa, dengan kesadaran sendiri. Ya, setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain karena manusia itu adalah sebagai makhluk. Ya, benar. Manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Nah, contoh tanggung jawab manusia terhadap masyarakat. Ada yang tahu apa contoh dari tanggung jawab terhadap masyarakat? Siapa yang bisa? Ya, coba Gilbert. Contohnya? Mengikuti kerja bakti. Ya, kerja bakti. Ya, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Jadi kita ikut berpartisipasi demi ketertiban masyarakat ataupun kebersihan lingkungan. Ya, terus ada contoh yang lain? Ya, Yuli? Musyawarah di balai. Iya, musyawarah di balai desa. Contoh yang lain lagi ya? Ya, oke, coba. Ronda malam. Iya, ronda malam. Nah, segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, jadi sekarang Bapak akan berikan tugas diskusi kelompok pada anak-anak. Kemudian anak-anak bentuk kelompok menjadi dua. Anak itu yang bernomor absen ganjil, angkat tangan. Ya, anak yang bernomor absen ganjil sebagai kelompok 1 silakan menempati bangku di sebelah kanan. Nah, kemudian anak-anak yang bernomor absen genap menempati bangku di sebelah kiri Bapak. Ya, silakan. Coba perhatikan anak-anak. Ya, anak-anak perhatikan dua gambar berikut. Ya, gambar A dan gambar B. Nah, amati gambar tersebut. Apakah kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jelaskan pendapat anak-anak. Ya, diskusikan dulu di dalam kelompok. Nanti kita presentasikan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan dimulai. Bersatu dalam perbedaan. Nah, karena waktunya Berpegang sudah tangan dan Bapak stop. Sekarang kita presentasikan. Pertama, coba kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian. Yang mewakili silakan. Perkenalkan, nama saya Purnama, saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar A menunjukkan orang-orang itu sedang membersihkan lingkungan sekitar, supaya lingkungan mereka bebas dari virus dan sampah, supaya orang-orang bisa hidup nyaman di sana dan sehat. Jadi menurut saya gambar A menunjukkan orang-orang tersebut bergotong royong dan pantas dilakukan. Gambar B. Gambar B menunjukkan orang-orang yang sedang membakar sampah. Menurut saya gambar tersebut boleh dilakukan supaya sampah-sampah yang menumpuk menjadi lebih sedikit dan tidak menjadi pengganggu semua warga di sana. Jadi menurut saya membakar sampah itu boleh dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata yang salah atau menyinggung. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, jadi menurut kelompok A, gambar A itu adalah kegiatan kerja bakti dan merupakan hal atau tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian gambar B itu menurut mereka juga merupakan tanggung jawab sebagai masyarakat. Mungkin dari kelompok 2 bisa menanggapi atau mungkin
menyetujui pendapat dari kelompok 1? Silakan, siapa yang mau? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Cinta dari kelompok B 2 ingin menyampaikan pendapat kami tentang gambar B. Gambar B menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pendapat kami tentang gambar B adalah gambar B merupakan perilaku tidak bertanggung jawab sebagai warga karena membakar sampah sembarangan dapat merugikan orang lain. Sekian pendapat kami tentang gambar B. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Nah, tadi sudah ditanggapi oleh kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Bisa menerima atau mungkin ada sangkaan? Bisa, Pak. Iya, coba siapa yang mewakili? Coba berdiri. Saya Ayu dari kelompok 1. Tanggapan saya, membakar sampah itu pantas dilakukan karena membuat sampah menumpuk itu bisa menyebabkan virus dan penyakit. Jadi tanggapan saya, membakar sampah itu pantas dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tanggapan saya untuk kelompok 2. Nah, silakan dulu. Kemudian ditanggapi oleh Ayu, katanya bisa dikatakan bertanggung jawab. Bagaimana dengan kelompok 1? Kenapa tadi kelompok 1 menyatakan bahwa membakar sampah itu tidak bertanggung jawab? Ya, Memang benar membakar sampah dapat membuat lingkungan menjadi bersih, tapi caranya dapat menyebabkan warga sekitar sakit atau mengganggu kebersihan lingkungan. Ya, silakan dulu. Nah, sudah ditanggapi. Ya. Nah, kelompok 1 tetap menyatakan tanggung jawab. Kelompok 2 menyatakan bahwa itu tidak bertanggung jawab. Sekarang Bapak yang menanyakan. Ya. Nah, memang benar maksud dan tujuan dari gambar B. Maksudnya adalah sampah dibakar agar sampah yang berserakan itu menjadi habis. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh Cinta dari kelompok 2, caranya yang masih belum bertanggung jawab. Nah, paham kelompok 1? Kenapa caranya dianggap tidak bertanggung jawab? Karena pembakaran sampah itu bisa menghasilkan apa? Asap. Asap itu bisa menyebabkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Jadi gambar nomor B itu maksudnya benar, tetapi caranya yang masih salah. Jadi dianggap belum bertanggung jawab terhadap masyarakat karena bisa mengganggu ketertiban masyarakat baik dari segi kesehatan maupun ketertiban yang lainnya. Nanti kalau ada asap, masyarakat berkerumun dan melakukan protes. Siapa yang membakar sampah? Ini menyebabkan polusi. Kan tidak terjadi kenyamanan. Bisa dipahami oleh kelompok 1? Bisa. Ya, kelompok 2 juga sudah menyampaikan tanggapannya dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, jadi bisa dipahami. Jadi tanggung jawab kepada masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan cara kerja bakti ataupun cara yang menanggulangi masalah pada gambar B, yaitu kita melakukan pemilahan sampah. Jadi mana sampah organik, mana sampah plastik atau anorganik. Sampah organik kita kumpulkan jadi satu, kita timbun bisa menjadi pupuk organik. Sedangkan sampah anorganik kita kumpulkan, nanti ada abang-abang pemulung mengambil, kemudian diolah, dijadikan bahan atau alat-alat daur ulang. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang setelah anak-anak berdiskusi, kita simpulkan. Siapa yang pertama menyimpulkan? Kelompok mana? Ya, kelompok
1, silakan disimpulkan. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1. Kesimpulan, tanggung jawab adalah tugas utama setiap manusia. Manusia harus memenuhi kewajiban sebelum meminta hak yang kita peroleh. Manusia juga makhluk sosial. Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial memerlukan teman hidup untuk mengerjakan tanggung jawab bersama. Kesimpulan dari kelompok 1 yang tadi saya sampaikan. Maaf jika ada kata yang salah atau menyinggung. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Ya, pertanyaan dari kelompok 1 sudah disampaikan kesimpulannya. Berikut kelompok 2. Silakan bacakan kesimpulannya. Perkenalkan, Saya Dinda, peserta dari kelompok 2, ingin menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tanggung jawab merupakan sikap bekerja sama dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Sebagai warga masyarakat yang senantiasa membutuhkan orang lain dan kita sebaiknya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga dengan penuh kesadaran dan dapat meningkatkan hubungan baik dengan orang lain. Sekian kesimpulan dari kelompok 2. ya silakan duduk kembali Dinda. Ya, tepuk tangan untuk Dinda. Ya, tadi sudah disampaikan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Sekarang Bapak menyempurnakan kembali. Ya, nah coba perhatikan. Jadi, tanggung jawab merupakan sikap berani untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas atas kesadaran sendiri. Ya, jadi tanggung jawab itu kita berani laksanakan tanpa ada perintah atau dengan kesadaran sendiri. Dan kemudian kita sebagai makhluk sosial yang seperti disampaikan oleh kelompok 1, kita senantiasa membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kemudian oleh sebab itu kita sebaiknya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi apapun tanggung jawab sebagai warga masyarakat harus kita laksanakan dengan penuh kesadaran. Ya, dengan penuh kesadaran. Perlu ditekankan lagi, dengan penuh kesadaran, sehingga dapat meningkatkan hubungan baik dengan orang lain. Kalau hubungan kita sudah baik, akan terjadi keharmonisan. Kalau sudah harmonis, kemudian terjadi interaksi yang baik, jadi rukun bermasyarakat. Jadi itu kesimpulan pada diskusi hari ini. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Jadi sekian untuk diskusinya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan diskusi dengan baik. Dan kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum diskusi ini dan pembelajaran hari ini kita tutup, anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya kembali. Jadi anak-anak, kita sebagai makhluk sosial, sekali lagi Bapak tekankan, kita sebagai makhluk sosial itu harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Selain itu, tanggung jawab kita sebagai manusia seperti di awal Bapak sampaikan adalah sesuai dengan ajaran agama kita, ada 3 yang disebut dengan Trihita Karana, yaitu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Apa aja? 1, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan
Sang Pencipta, itu Tuhan yang Maha Esa. Tetap camkan itu, kemudian dilaksanakan. Nah, untuk pembelajaran kali ini sekian saja. Apa masih ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita tutup pembelajaran hari ini. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Salah satu dari kalian coba pimpin. Berdiri. Doa dimulai. Selesai. Dan untuk menambah semangat kita, mari kita beryel-yel SD 2 Gubuk. Cinta pimpin. Sedagu. SD Negeri 2 Gubuk. Sedagu. Jaya. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan